Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang cerah ini. Allah memberikan kekuatan, semangat kepada kita untuk senantiasa menjalani ketaatan, terutama salat subuh berjamaah. Tadi kita mendengarkan lantunan bacaan imam terkait dengan kisah Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Jadi Al-Quran itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, banyak kisah-kisah yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Dan kita ketika sholat, ya, imam membacakannya juga kita mentadaburi ayat-ayat yang dibaca imam. Ya, mudah-mudahan menjadi bekal kita, ya, ketika kita menjalani hidup kita sehari-hari. Salawat berangkaikan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ikhtiar kita untuk menunjukkan cinta kita kepada beliau, kita memperbanyak sholawat. Kemudian juga pada subuh hari ini kita juga mempelajari atau mendalami perjalanan hidup beliau, yaitu materi tentang sirah nabawiyah. Mudah-mudahan ini juga sebagai upaya kita dan menjadi saksi, ya, atas kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dihimpun bersama beliau di yaumil mahsyar dan di surga kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang peristiwa seputar lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan beliau sejak lahir. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu risalah ini diamanahkan kepada siapa. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memilih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka secara sunnatullah Allah juga mempersiapkan beliau, ya, sejak kecil, sejak lahir dan sejak kecil. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana anak-anak orang Mekah, ya, dititipkan di perkampungan Bani Sa'ad untuk disusukan, maka Nabi Muhammad SAW disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah. Dan kita sudah membahas, ya, apa kiranya fadilah, keutamaan, ya, disusukan di perkampungan. Ya, diantaranya Bapak Ibu, air susu ibu-ibu di perkampungan ini lebih sehat daripada ibu-ibu di perkotaan. Kemudian yang kedua, di sana aktivitas, kegiatan ataupun kehidupan Nabi Muhammad SAW di masa kecil dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan aktivitas yang melatih, ya, pertumbuhan Rasulullah SAW. Ya. Karena Halimah dan suami beliau, ya, Al-Harith itu jamaah sekalian, ya, mereka berkebun, kemudian beternak, ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu jamaah sekalian, dibesarkan atau
diasuh oleh Halimah Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad, ya, itu hikmah yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW belajar kefasihan bahasa Arab. Ya, jadi Rasulullah SAW ini Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah termasuk ya sosok atau anak yang ketika kecil beliau sosok atau anak yang cepat sekali berbicaranya. Ya, umur 2 tahun sudah lancar. Umur 2 tahun bicaranya sudah lancar. Dan bahasa Arabnya sangat fasih. Ya. Jadi para sahabat itu menjadi saksi, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan ada yang mengatakan, ya kenapa Nabi Muhammad SAW ini ya bahasa Arabnya begitu fasih. Rasulullah SAW bagaimana tidak, kata Rasulullah SAW, aku orang Quraisy. Dan Quraisy ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah merupakan suku Arab yang paling fasih bahasa Arab. Kemudian dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad. Jadi Rasulullah SAW belajar tentang bahasa Arab. Jadi pertumbuhan tubuhnya, fisiknya kuat Rasulullah SAW. Kemudian bahasa Arabnya juga fasih. Dan Rasulullah SAW, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertumbuhannya ini cepat. Ya. Mungkin kalau umur 2 tahun itu seperti anak usia 4 tahun. Rasulullah SAW. Ya, jadi fisiknya luar biasa. Kalau kekuatan Rasulullah, pernah Rasulullah bersabda, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bahwa kekuatanku, kata Rasulullah, ya, seperti setara kekuatan 40 orang di antara kalian. Bayangkan Pak, ya. Jadi begitulah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di perkampungan Bani Sa'ad, Rasulullah 2 tahun, ya, karena masa menyusui itu 2 tahun. Karena Halimah dan Al Harith ini, suami istri ini, ketika mengasuh Nabi Muhammad SAW, ya, mereka dilimpahi berkah. Ya. Kebun-kebun mereka ya, luar biasa, menghasilkan hasil yang sangat menggembirakan. Ternak mereka gemuk-gemuk, air susunya berlimpah, ya, sehingga Halimah dan Harith ini senang sekali. Walaupun ya, Rasulullah SAW ketika diasuh oleh mereka nggak ada ganjaran atau imbalan dari Aminah, ya. Hanya sekedar ya daripada nggak bawa siapa-siapa gitu Bu ya. Tapi alhamdulillah berlimpah ruah ya rezeki yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka mereka datang ketika sudah genap 2 tahun datang kepada Aminah, ya, Halimah dan Haris datang kepada Aminah. Wahai Aminah, ini sudah masanya kami mengembalikan Muhammad kepadamu. Ya. Tapi kalau kami lihat perkembangan Muhammad ini luar biasa. Bagaimana kalau seandainya kami bawa balik ke kampung, biar kami asuh, biar kami besarkan di kampung, biar lebih baik lagi perkembangannya. Kata Aminah, ya silahkan. Ya, maka dibawalah Nabi Muhammad SAW tambahan, ya, yang seharusnya hanya 2 tahun, ya, diasuh lebih daripada 2 tahun oleh Halimah As-Sa'diyah. Ternyata Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, setelah itu ada peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa dada Nabi Muhammad SAW dibelah oleh 2 malaikat. Jadi tiba-tiba datang anak Harith, karena anak laki-laki Al Harith, ya, namanya Abdullah, yang dia ketakutan, ya, karena melihat Nabi Muhammad SAW seperti bergulat dengan 2 orang, ya, yang sebetulnya mereka itu adalah 2 malaikat. Ya. Ayah, ini saudaraku yang dari Quraisy, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya, itu bergulat, ya, dengan 2 orang. Maka datanglah Al Harith dan Halimah menjumpai Nabi Muhammad SAW. Wah, udah pucat mukanya, kan? Ditengok di bagian dadanya ada bekas jahitan dibelah. Jadi peristiwa ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah SAW sudah menjadi Nabi dan Rasul pun diceritakan oleh Rasulullah bahwa ketika Rasulullah SAW kecil
di perkampungan Halimah di Bani Sa'ad itu ada 2 malaikat datang. Ya, kemudian membelah dada Rasulullah SAW dan mengeluarkan hati Rasulullah SAW, kemudian mencucinya dengan air Zam-Zam, ya. Kemudian diisi dengan hikmah oleh 2 malaikat itu. Kemudian dimasukkan kembali. Ya, dalam Sahih Bukhari disebutkan Rasulullah menunjukkan kepada sahabat dan ini ada bekas jahitannya, kata Rasulullah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Halimah pun takut, sama Haris takut. Wah, ini jangan-jangan ada jin ini, ya, setan. Karena orang-orang dulu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mungkin sampai sekarang ya, itu istilahnya sangat meyakini tentang jin dan setan ini berlebihan gitu. Ya, seolah-olah jin dan setan ini kuat, ya, hebat, ya. Tengok ada film-film Bu ya. Kalau zaman dulu kita kecil-kecil dulu kan ada film-film setan, Pak. Ya, film-film setan. Tes. Film-film setan ya kan, itu kan kuat-kuat setannya itu kalau dalam film ya kan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Halimah dan Al Harith ya mendapati Nabi Muhammad SAW diceritakan seperti itu, maka mereka takut, datang kepada Siti Aminah, kemudian ingin mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada Aminah. Wahai Aminah, kami mengembalikan Muhammad. Kata Aminah, kemarin semangat kali kalian mau mengambilnya kembali, mau membawanya ke kampung. Kenapa sekarang kok semangat pula mau mengembalikannya? Ya, kepadaku. Kata Halimah, enggak ada, ini sekedar ya kami takut atau tak ada apa-apa sama dia pada kami dan lain sebagainya. Apa yang sebenarnya terjadi, kata Aminah? Kata Halimah, diceritakanlah kisah tentang dada Nabi Muhammad SAW dibelah ya, dan dikeluarkan dalam hati. Siti Aminah geleng kepala, apakah kalian yakin bahwa Muhammad ini diganggu oleh jin? Tidak, kata Aminah. Kenapa? Karena ketika aku melahirkannya, aku mendapatkan petunjuk melalui mimpi, kata Aminah, bahwa anakku ini ya adalah seorang anak yang diliputi oleh cahaya di kemudian hari, kata Siti Aminah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembalilah Rasulullah SAW kepada Aminah, kemudian dibesarkan oleh Aminah. Ketika usia Rasulullah SAW 6 tahun, Siti Aminah pun wafat. Ya, wafatnya di mana? Ketika menuju Madinah, ya, atau pulang dari Madinah setelah ke makam suaminya, yaitu Abdullah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu dari Madinah ke Mekah. Ya. Mungkin kita kalau pergi umroh, pergi haji, itu kita jalan dari Mekah ke Madinah, Madinah, Mekah, Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, posisi ya kuburan Aminah itu beberapa kilometer setelah beberapa kilometer perjalanan di luar Madinah menuju Mekah. Ya. Dan Rasulullah SAW ketika itu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, hanya bersama Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman ini budak, ya, milik ibunda Rasulullah. Ya, ketika itu cuma berdua aja. Bayangkan Bapak Ibu, ibunya wafat, Rasulullah SAW wafat, bundanya atau Siti Aminah ini, ibunya Rasulullah SAW wafat, itu hanya berdua, ya, menguburkannya dan sebagainya. Bayangkan Pak. Dan dalam keadaan masih kecil, umur 6 tahun. Ya. Di satu tempat yang tidak ada orang lain, dikuburkan di situ. Ya. Dan di kemudian hari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW ya, bisa sempat ke makam, ke kuburan Siti Aminah itu di usia Rasulullah SAW hampir 60 tahun. Ya, hampir 60 tahun Rasulullah SAW baru sempat. Ya, ketika Rasulullah SAW mau pergi ke Mekah, ya, ketika umroh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW ya itu mendekati makam yang sudah tua. Sahabat-sahabat lihat, ini makam siapa ini? Kok udah tua kayak gini? Makamnya udah sangat lama, kelihatan sangat lama. Mereka heran, ini makam siapa? Rasulullah SAW duduk bersimpuh, ya, di makam Siti Aminah.
ibundanya di usia Rasulullah SAW hampir 60 tahun. Kemudian menangis terisak-isak. Para sahabat bingung, ini siapa kok sampai menangis begini Rasulullah SAW? Ya. Ketika ditanya, wahai Rasulullah, siapa yang ada di dalam makam itu? Kata Rasulullah SAW, ini makam ibuku, ya, Siti Aminah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wafatlah Siti Aminah. Kemudian Rasulullah SAW ya, diasuh oleh kakeknya. Siapa nama kakeknya Bapak Ibu? Siapa Bu? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini Bapak Ibu jamaah sekalian adalah merupakan pembesar Quraisy. Ya. Jadi di Mekah itu, ya, para pembesar itu punya masing-masing kekuasaan. Ya. Ada yang kekuasaannya itu yang merawat Ka'bah. Ya, ada kekuasaannya yang memegang bendera perang. Jadi kalau orang-orang Quraisy itu berperang dengan kabilah lain, ada kabilah, ya, di kalangan orang Quraisy itu yang tugasnya membawa bendera perang. Memang tugasnya memimpin peperangan. Nah, Abdul Muttalib ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah sosok pembesar Quraisy. Ya, sosok pembesar Quraisy yang tugasnya memberi minum dan memberi makan jamaah haji. Jadi menteri apa kira-kira itu Pak? Menteri pangan dan menteri air minum. Gitulah kira-kira ya. Menteri air minum. Jadi Abdul Muttalib ini pembesar. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan bayangkan kalau pembesar itu uangnya banyak, hartanya banyak, enggak. Saking dia melayani jamaah haji dengan hartanya, kemudian melayani jamaah umroh dengan hartanya, justru Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Abdul Muttalib ini, ya, beliau ini dari sisi harta enggak begitu juga banyak, karena semuanya, ya, begitu dermawannya beliau, walaupun untanya banyak, ya. Dan anak-anak beliau ini Abdul Muttalib ini, ya, paman-paman Rasulullah SAW. Ya. Setelah wafatnya Abdullah, ayahanda Rasulullah SAW, ada 9 lagi anak laki-laki Abdul Muttalib. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hikmah, ya, ketika Rasulullah SAW ini dibesarkan oleh Abdul Muttalib, kalau tadi berinteraksi dengan Bani Sa'ad, ya, berinteraksi dengan ibunda Rasulullah SAW sampai usia 6 tahun, ketika antara usia 6 tahun sampai 8 tahun, Rasulullah SAW dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muttalib yang merupakan pembesar. Ya. Apa yang saya maksudkan dengan diasuh oleh seorang pembesar yang bernama Abdul Muttalib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Jadi Abdul Muttalib itu di dekat Ka'bah ada singgasananya. Ya, singgasana semacam apa namanya, tempat yang agak tinggi sedikit dekat Ka'bah. Itu beliau itu sering menerima tetamu. Ya, para pembesar sering menghadap kepada Abdul Muttalib, ya, untuk berbagai macam urusan. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Abdul Muttalib sering menerima tamu. Dan singgasana Abdul Muttalib ini Bapak Ibu, ya, ini tidak pernah dinaiki oleh anak-anaknya. Jadi Abdul Muttalib punya anak-anak banyak dan punya cucu-cucu juga yang lain. Ya. Jadi anak-anaknya ini yang para pembesar, coba bayangkan Bapak Ibu, anak-anaknya ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ada Abu Lahab, ya kan? Ada Abu Talib, ada Al-Harith, ya, ada Az-Zubair. Ya, anak-anak Abdul Muttalib, ada 9 orang lagi laki-laki, Bapak Ibu. Ya, itu nggak pernah itu duduk di singgasananya Abdul Muttalib. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun kalau mau naik ke singgasananya Abdul Muttalib, itu dilarang sama anak-anaknya Abdul Muttalib. Jangan naik, ini untuk membesar. Jadi orang-orang pembesar itu Bapak Ibu sama anak-anaknya pun menunjukkan bahwa ayahnya pembesar. Jadi kalau mereka di singgasana itu mereka cium tangan, cium kepala. Kalau orang Arab tuh Pak, kebiasaannya nyium dahi, ya, di ubun-ubun dicium, itu tanda hormat kepada orang tua. Ya. Kalau kita cium tangan Pak, ya, kalau di sini. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka nggak mau naik ke singgasana itu. Nabi Muhammad SAW kepingin naik, dilarang. Kata Abdul Muttalib, biarkan dia naik sini. Jadi kalau kalian, jangan. Tapi kalau Muhammad, biarkan di sini. Kenapa? Kata Abdul Muttalib, ini anak ini khusus, istimewa.
Ya, saya yakin dia punya masa depan yang berbeda dengan yang lainnya. Maka disitulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diasuh kakeknya? Disitulah Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan para pembesar. Pembesar datang, Rasulullah SAW tengok ini si fulan, si fulan, si fulan. Ya, berinteraksi dengan obrolan-obrolannya. Ya, obrolan pembesar beda sama obrolan orang-orang sembarangan, Pak. Ya, kalau mereka datang, kemudian berhimpun, berkumpul, mereka cerita tentang perdagangan, tentang pelayanan jamaah haji, jamaah umroh, ya, stabilitas keamanan di Mekah, dan lain sebagainya. Jadi Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, berinteraksi dengan obrolan-obrolan para pembesar. Walaupun Rasul masih usianya antara 6 sampai 8 tahun. Itulah hikmah, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Rasulullah SAW diasuh oleh Abdul Muttalib. Di usia Rasulullah SAW 8 tahun, Abdul Muttalib pun wafat. Ya. Kemudian berpindahlah pengasuhannya di bawah asuhan pamannya Abu Thalib. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaannya kenapa? Kan banyak ini paman-paman Rasul, kenapa nggak sama Abu Lahab? Ya. Oh, Abu Lahab jahat, Ustaz. Kan kata bapak ibu-ibu gitu kan. Abu Lahab jahat nggak, Bu? Jahat, ya. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ini kita salah persepsi, Pak. Abu Lahab itu jahat sama Nabi Muhammad, salah Nabi jadi Nabi, jadi Rasul. Sebelum jadi Rasul, Abu Lahab itu baik juga sama Nabi Muhammad SAW. Ya. Sayang sama Rasulullah. Ya, ini faktor apa? Faktor hidayah. Ketika jadi Nabi dan Rasul, Abu Lahab menjadi yang paling membenci Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya kenapa sama Abu Thalib? Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Abu Thalib ini adalah anak Abdul Muttalib, ya, yang seayah dan seibu dengan Abdullah. Yang lain ada juga mungkin yang seayah dan seibu, mungkin kurang dekat, ya, dengan Abdullah, atau posisinya sangat sibuk. Contohnya Hamzah, mungkin lain mak sama Abdullah. Maka Abu Thalib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Abu Thalib ini, Bapak Ibu, ya, beliau ini juga pembesar Quraisy. Di antara anak-anak Abdul Muttalib, ya, termasuk yang paling disegani oleh mereka adalah Abu Thalib. Ya. Walaupun Abu Thalib ini hidupnya miskin, fakir. Dan miskin fakirnya itu bukan karena Bapak Ibu nggak ada usahanya, dia usaha dagang apa, ya. Tapi dia juga pembesar. Apa yang dia miliki ya habis begitu, Pak. Ya. Yang dimilikinya habis. Untuk apa? Untuk melayani orang aja kerjanya. Nah, itulah hebatnya keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilahirkan dari keluarga seperti itu, suka melayani orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, Abu Thalib ini anaknya banyak anaknya. Sampai-sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, Nabi Muhammad SAW itu kalau sama Abu Thalib itu, sama anak-anaknya Abu Thalib itu kalau makan tuh sering berebut. Ya. Karena makanan nggak cukup, ya, disiapkan di atas meja makan, itu saling bergulat lah itu kan, mau makan kan. Sering sekali Nabi Muhammad SAW nggak dapat makan. Karena berulang kali Abu Thalib menyaksikan hal seperti itu, ya, maka Abu Thalib ketika menyediakan makan disisihkannya untuk Nabi Muhammad SAW. Ini sengaja. Kalau yang lain biarlah, ya, berebut, ya. Tapi kalau Muhammad ini nggak bisa nih, harus disiapkan sendiri, dikasih walaupun sedikit, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, karena dia nggak suka berebut. Jadi dari kecil pun dia nggak suka berebut. Ya. Dari kecil, itulah akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau badan, Pak, jangan tanggung. Ya, untuk berebut kayak gitu paling siap, ya, badan Nabi Muhammad SAW itu dibandingkan yang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam rangka untuk membantu Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW juga cari penghidupan sendiri, maishahnya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara menggembala kambing. Apalah anak-anak Bapak Ibu umur
di atas 8 tahun, ya, melainkan ya menggembala kambing supaya dapat beberapa perak untuk bisa diberikan kepada Abu Thalib untuk makan sehari-hari. Jadi Nabi Muhammad SAW ini menggembala kambing, dan menggembala kambing juga adalah merupakan arahan Allah, karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nabiyyin illa wara'a ghanam, illa wa huwa ra'al ghanam." Ya. Tidak ada seorang nabi pun, kata Nabi Muhammad SAW, melainkan dia pasti menggembala kambing. Jadi dari menggembala kambing itu Bapak Ibu, Rasulullah SAW bukan hanya mendapatkan upah dari menggembala kambing punya orang, tetapi juga Rasulullah SAW belajar ya dengan kelembutan bagaimana cara untuk menggembala kambing itu. Ya. Jadi saya juga Pak ternak kambing Pak, ya, tapi bukan menggembala, pakai kandang ya. Beda dengan menggembala. Kalau menggembala ini Bapak Ibu dikeluarkan dari kandang, kemudian diarahkan ke tempat makannya, ya kan? Ketika udah makan, ya, kemudian diarahkan lagi, dijaga jangan sampai dimakan serigala. Nah, itu perlu kewaspadaan yang tinggi. Ternyata hikmah daripada menggembala kambing itu memunculkan talenta kepemimpinan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, orang yang menggembala kambing itu hatinya lebih lembut. Ya, dia tahu mana kambing yang nggak makan, mana kambing yang makan. Kalau kira-kira kambingnya makan, yang kuat makan berebut dengan kambingnya yang nggak kuat makan, bagaimana cara untuk memilah-milahnya, mencari solusi dan lain sebagainya. Itulah ya belajar kepemimpinan ala Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nabiyyin illa wa huwa ra'al ghanam." Tidak ada seorang nabi pun melainkan dia pasti menggembala kambing. Ya. Sejak zaman Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi Isa pun yang dituhankan orang-orang Nasrani pun menggembala kambing. Ya, subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan diantara ya penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Nabi Muhammad SAW, Rasulullah Alaihi Wasallam ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari mulai kecil dan dalam pertumbuhannya tidak pernah berdusta, tidak pernah bohong. Ya. Dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pernah di suatu ketika beliau ya waktu masih kanak-kanak itu menggembala kambing dengan anak-anak yang lain. Ya, ada anak-anak yang lain cerita, "Oh, kemarin aku nengok orang pesta kawin. Dia mulainya malam-malam, habis maghrib lah kira-kira waktu maghrib gitu, ya, sampai subuh. Jadi aku tengok sana orang nyanyi-nyanyi, nari-nari, joget-joget. Oh, Nabi Muhammad SAW kepingin juga nengoknya Pak. Kepingin nengok. Wah, aku kepingin lah nengok, kata Nabi Muhammad SAW. Nanti 2 hari lagi ada pesta lagi katanya. Yuk kita nengok katanya. Besoknya Rasulullah SAW udah siap-siap mau menyaksikan. Belum sampai pada waktunya Rasulullah tertidur Pak. Tertidur. Ketika tertidur, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bangun-bangunnya subuh. Ya, udah pagi baru bangun. Udah siap pestanya. Iya. Nggak jadi kok tadi malam, nggak jadi kan Rasulullah. Tertidur aku katanya. Oh, besok ada lagi. Ketiduran lagi. Beberapa kali asalkan mau nengok yang kayak gitu ketiduran. Kalau Rasulullah berpikir, nampaknya nggak bisa aku nengok gitu. Asal punya niat ketiduran kan Rasulullah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah dari sisi akhlaknya pun Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak mudah mendatangi sesuatu yang merusak ya kepribadian beliau. Termasuk juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW ini ketika di masa mudanya, ya, di masa remajanya, ya, itu Bapak Ibu biasanya Rasulullah SAW itu menyaksikan orang-orang Quraisy itu, orang-orang Mekah itu biasa telanjang, Pak. Jadi pernah dulu saya cerita tentang bagaimana kehidupan jahiliyah orang-orang Arab di Mekah itu, mereka telanjang itu biasa, Pak. Tawaf nggak pakai baju sama sekali, itu biasa. Ya, orang-orang laki-laki Quraisy itu kalau mereka ngangkat batu, ya, karena di sana zaman dulu itu kan pakaian kan kurang, Pak. Ya, jadi kalau kita alhamdulillah lengkap-lengkap nih, atas bawah sampai peci ada semua, Pak, ya. Kalau orang Arab zaman dulu itu susah sekali.
Ya, sampai pakaiannya cuma sarung aja dari sini sampai betis. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW ngangkat batu, bekerja ngangkat batu, ya, Rasulullah SAW ngangkat batu di pundak sampai bahunya ini, pundaknya ini memar karena ngangkat batu. Ya, sampai pamannya Al Haris mengatakan, wahai anak saudaraku, kau buka aja sarung kau tuh, letak sini biar enggak memar. Ya, biasanya telanjang Pak biasa di sana gitu sambil ngangkat batu. Ya. Ya mungkin sekarang aneh lah Bapak Ibu ya, tapi zaman dulu biasa. Rasulullah kepingin buka itu tiba-tiba pingsan dia, pingsan, ya nggak jadi dibukanya. Ya itulah dijaga Allah aurat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kaumnya biasa melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, tapi Rasul dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga, ya Rasulullah Alaihi Wasallam. Walaupun kaumnya menyembah patung, menyembah berhala, Rasulullah SAW pun sedikit pun, sekalipun tidak pernah menyembah berhala. Ya, makanya ada perdebatan nih Bapak Ibu. Ya, apakah Aminah itu menyembah berhala? Nah, gitu ya. Makanya ada perdebatan. Ada yang bilang Siti Aminah masuk surga. Ya, Abdullah masuk surga. Ya, karena mereka ya dijaga oleh Allah dan mereka tidak menyembah berhala. Ada pula hadis ya yang menyatakan bahwa Aminah dan Abdullah masuk neraka karena mereka mengikuti agama nenek moyang mereka. Ya, Abdul Muttalib kakek Rasul juga masuk neraka. Kenapa? Karena beliau menyembah berhala. Dia menyembah berhala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati, ini perdebatan, ya perdebatan para ulama. Nah kita nggak usah bahas itu. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara umum orang Mekah itu kan menyembah berhala, ya, percaya dengan tukang sihir, dukun dan lain sebagainya, dan perbuatan-perbuatan jahiliyah seperti makan riba, kemudian menikah dengan cara yang tidak benar dan lain sebagainya, perzinahan, perjudian, ya, mereka tuh suka belotri itu Bapak Ibu orang-orang Mekah. Nah Rasulullah SAW selama hidup beliau di masa remajanya tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tibalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW di usia 12 tahun. Ya. Ketika itu Abu Thalib mau berdagang ke Syam. Ya, karena orang-orang Quraisy ini punya kebiasaan, ya, ada waktu-waktu dagang. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah ceritakan tentang orang Quraisy. Mereka punya kebiasaan dagang 2 kali dalam setahun. Yang pertama disebut dengan rihlatash syita. Apa itu rihlatash syita? Berdagang di musim dingin. Ya, Bapak Ibu pernah ke Mekah musim dingin, Pak? Pernah, Bu? Oh, belum pernah ya. Itu di Mekah, di Madinah itu kalau musim dingin, Pak, waduh dingin sekali. Ya saya belajar di Madinah 4 tahun, jadi ngalami ya 4 tahun di Madinah itu. Kalau dingin sekali. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau musim dingin kemana mereka? Kemana mereka jualan, berdagang, bawa barang dagangannya? Mereka kalau musim dingin, rihlatash syita namanya, itu ke Yaman. Kenapa? Karena Yaman ini ya cuacanya seperti di Indonesia, Pak. Ya lebih lebih stabil, ya. Walaupun dingin sekali, tapi di Yaman itu seperti di Indonesia. Indonesia ini Bapak Ibu, alhamdulillah kita hidup di Indonesia ini nggak ada pun panas sekali, nggak pun dingin kali, nggak ada. Di Indonesia kita ini, di Medan lah terutama, dinginnya macam di Madinah kalau lagi musim dingin, di Mekah kalau lagi musim dingin, beda. Ya. Itu kalau kita musim dingin di Mekah, Pak, terus tidur, Bu, ya tidur, itu kena nyenggol pinggiran selimut yang dari satin itu udah terkejut kita. Ya, dari kain satin itu kalau kena udara dingin itu kan dingin juga, Pak. Jadi kalau tidur tuh macam kesetrum gitu itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ya, udaranya cuacanya bagus di Medan ini, ya. Jadi kalau musim dingin mereka ke Yaman. Rihlatash syita'i was-sayf. Kalau musim panas mereka ke Syria, ke Syam. Ya. Jadi Syam itu Bapak Ibu menjadi pusat dagang internasional.
Ya, jadi orang-orang Mekah itu mereka nggak punya apa-apa. Mekah itu nggak macam kita di Indonesia. Kalau di Indonesia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di halaman rumah kita tancapkan batang ubi, tumbuh ubi. Kita tanam cabai, tumbuh cabai. Kita tanam pokok mangga, tumbuh mangga. Ya, berbuah mangga itu. Alhamdulillah. Kalau di Mekah nggak ada. Jadi macam mana mereka bisa menghidupi kehidupan mereka? Dengan cara berdagang. Itulah ke Yaman dan ke Syam. Ya. Jadi Mekah itu rezekinya dari situ. Ya. Sebuah negeri yang rezekinya datang. Baik itu yang dibawa oleh penduduk Mekah dari luar ataupun yang dibawa oleh penduduk luar ke Mekah. Ya. Karena Mekah ini Bapak Ibu dari zaman dulu sejak Nabi Ibrahim meneriakkan untuk pergi haji ke Mekah, maka penduduk Arab itu, ya, bahkan penduduk dunia banyak yang datang ke Mekah sampai hari ini. Ya, walaupun negerinya negeri yang gersang, tidak ada kebun, tidak ada produksi apapun, tetapi semua ada di Mekah. Itu sejak zaman dulu udah begitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Jadi makanya Nabi Ibrahim itu minta doa sama Allah, enggak minta pokok buah-buahan, enggak. Yang diminta Nabi Ibrahim, warzuqhum minats tsamarat, berikanlah rezeki buah kepada mereka. Maka di Mekah itu Bapak Ibu sampai hari ini buahnya banyak walaupun pohonnya enggak ada di situ. Ya, buah pisang, ya kalau pisangnya besar-besar di sana, jeruknya besar-besar, apelnya luar biasa. Ya, pokoknya enggak ada, buahnya banyak dari Mekah. Itulah rezeki. Ya, ya'tiha rizquha min kulli makan. Ya, datang rezeki itu dari berbagai macam tempat. Itu di Mekah. Ya, begitulah cara Allah memberkahi kota Mekah. Nah, kita di Indonesia ada pula yang kelaparan. Ya kan, Pak? Ada nggak di Indonesia orang kelaparan? Ada kan? Ya. Aneh juga kan, negeri susubur ini kok ada yang kelaparan. Nah, gitulah kira-kira. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Thalib mau ke Syam. Ngapain dagang? Ketika itu Rasulullah SAW mau ikut, enggak dikasih sama Abu Thalib. Janganlah, kamu masih kecil, masih 12 tahun. Bergantung dia di kendaraannya Abu Thalib, aku mau ikut, kata Rasulullah. Kata saudara-saudaranya yang atau anak-anak Abu Thalib, udah jangan, wahai Muhammad, ini biarkan pamanmu pergi berdagang. Enggak, mau ikut juga. Akhirnya ya udahlah, biar ikut. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ikut bersama Abu Thalib untuk berdagang ke Syam. Sampai di sana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bertemu dengan pendeta Buhairah. Ya, Buhairah ini seorang pendeta Nasrani. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kota Mekah ini ya berinteraksi dengan berbagai agama. Sampai di Madinah banyak orang Yahudi, sampai di Syam banyak orang Nasrani dan Yahudi. Jadi berita-berita tentang Nabi Muhammad SAW sebetulnya sudah ada berseliweran, cuman hanya orang-orang tertentu yang tahu. Gitu. Contohnya Bapak Ibu, saya sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, dari mana ya Nabi Muhammad SAW itu dinamakan Muhammad. Itu kan ceritanya kan Abdul Muttalib pergi berdagang ke Syam. Sampai di Syam ketemu dengan rahib Yahudi. Ketika ketemu dengan rahib Yahudi, ada 3 orang lagi kawannya, ada 4 orang mereka ketemu dengan rahib Yahudi. Dari mana kalian? Kata orang Yahudi, rahib Yahudi. Dari Mekah. Oh, Mekah. Nah, udah dekat nih zamannya. Waktu Nabi Muhammad SAW belum lahir. Udah dekat nih zamannya, kata rahib Yahudi. Zaman apa kata orang itu? Zaman akan datang seorang nabi, akan lahir seorang nabi di Mekah. Oh, siapa namanya? Tapi nanti jadi nabinya, enggak langsung lahir jadi nabi. Kata orang rahib Yahudi itu namanya Muhammad. Makanya yang 4 orang ini Pak, sampai punya anak semua ngasih nama Muhammad. Abdul Muthalib kan ada tua, kan gitu Pak ya? Kan ada tua, oh nanti kalau cucuku ada laki-laki kasih nama. Itulah Nabi Muhammad SAW lahir. Kebetulan di antara mereka berempat yang pertama lahir adalah Nabi Muhammad SAW. Adapun yang 3 lagi di beberapa tahun kemudian lahir anak orang yang 3, namanya Muhammad. Jadi ada 4 nama Muhammad di Mekah. Dan selama sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, belum ada orang yang menamakan anaknya dengan nama Muhammad. Nah, ini sejarahnya itu Pak. Ya. Kenapa? Ini
Ada diceritakan dalam kitab ini. Dan nama-nama orang yang 3 ini pun ada di sini, Pak. Kemudian anak-anak mereka yang dinamakan dengan nama Muhammad pun ada di sini. Disebutkan dalam kitab ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sampai di sana ya, Buhairah itu melihat suasana yang kok agak beda ini. Ini kafilah ini ditengoknya awan-awan seperti melindungi perjalanan mereka. Ya. Jadi kafilah itu juga merasa kok beda ini sekali ini kok. Walaupun ya musim panas, karena kan Rihlatas Shaif ini kan musim panas. Tapi awan itu melindungi, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjalanan mereka dipenuhi dengan kesejukan. Ya, kemudian Buhairah melihat berbeda ini, maka diundang makanlah mereka. Berapa orang kafilah dari Mekah itu, ada Abu Talib itu diundang makan oleh Buhairah. Ini makan. Ketika makan ditengok sama Buhairah, ada di antara kalian yang belum ikut? Ada satu anak kecil kami tinggalkan di sana, kata mereka. Tengok Buhairah. Kenapa nggak dibawa sini? Bawa kemari katanya. Jadi kisahnya Bapak Ibu, Rasulullah SAW ini bersandar di sebuah pohon, dan pohonnya itu melindungi Rasulullah SAW karena panas kan. Itu ada namanya sebuah pohon, itu pohonnya para nabi dan rasul atau sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ketika Rasulullah SAW datang, kata Buhairah, nggak ada orang yang bersandar di pohon itu kecuali dia nabi. Wah, Abu Thalib pun heran. Apa? Nggak ngerti orang Mekah ini, Pak, nggak ngerti nabi apa, nggak ngerti. Yang ngerti tentang nabi dan rasul itu ahli kita, orang Nasrani dan orang Yahudi. Ya orang bawa biasa aja gitu. Ya. Kata Buhairah, wahai Abu Thalib, kau sayang sama anak ini? Sayang. Nah, cepat-cepat kau pulang, kau bawa pulang. Ya, kenapa? Ini dicari-cari sama orang jahat Yahudi mau dibunuh. Kata Buhairah, ketakutan Abu Thalib, langsung dia pulang ke Mekah. Nah, itulah kisahnya Rasulullah SAW sampai ke Syam. Ya, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya. Banyak lagi kisah-kisah tentang seputar remajanya Rasulullah SAW. Ya, di antaranya nanti insya Allah kita akan belajar kisah tentang Harbul Fijar. Ya, Harbul Fijar ini ada peristiwa peperangan, ya, peperangan antara suku. Biasanya orang Mekah ini suka perang sama suku Hawazin. Hawazin itu ibaratnya kalau Mekah itu peta Medan, suku Hawazin itu Deli Serdangnya. Ya. Mereka tinggal di daerah Taif. Taif. Bapak Ibu tahu Taif? Ini kan banyak juga itu kalau umroh, ya kan? Paket Mekah Taif, kan gitu ya. Karena Taif ini Bapak Ibu dataran tinggi. Di Mekah 45 derajat Celcius, di Taif bisa dingin, Pak. Padahal perjalanan itu cuma 2 jam. Jadi macam kita dari sini ke Brastagi. Ya, di sana banyak kebun-kebun ya, dingin cuacanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perang itu disebut dengan Harbul Fijar. Harbul Fijar, kenapa? Karena terjadi pada bulan-bulan haram. Nanti insya Allah kita akan bercerita tentang kisah-kisah itu. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya dari kisah ya beberapa kisah Nabi Muhammad SAW ini kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa yang pertama, Rasulullah SAW sudah dipersiapkan sejak dini oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara persiapan, yang pertama persiapan fisik, ya, Rasulullah itu fisiknya kuat. Ya, kemudian yang kedua persiapan bahasa Arab, karena bahasa Arab ini, ya, inilah yang akan menjadi mukjizat terbesar, ya, Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Jadi Rasulullah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau bahasa Arabnya fasih, tapi kekurangannya tidak bisa bersyair. Dan Rasulullah ini termasuk sosok yang memang sengaja tidak diajarkan Allah punya kemampuan bersyair. Dan orang yang mampu bersyair itu dianggap orang hebat di kalangan orang-orang Arab. Makanya dalam surat Yasin mungkin Bapak Ibu sering bacanya, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambaghilah, ya kan? Nah, ini kalau kita nggak tahu sejarah ini Bapak Ibu, nggak ngerti kita yang kita baca itu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala,
dan kami tidak mengajarkan Nabi Muhammad SAW bisa bersyair. Dan nggak pantas bagi Nabi Muhammad, bagi beliau itu untuk mampu bersyair. Kenapa? Kalau Rasulullah SAW dari kecil, remaja, kemudian jadi tokoh dewasa sebelum menjadi Nabi dan Rasul, beliau asik bersyair aja kerjanya. Ketika beliau jadi Nabi, dianggap Rasulullah SAW mengarang Al-Quran. Ya, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai wafat pun Rasulullah SAW yang pertama tidak pandai bersyair, kemudian tidak pandai menulis dan membaca. Ya. Jadi Bapak Ibu, jangan kita gambarkan masalah menulis dan membaca ini sama dengan sekarang. Kalau zaman dulu memang biasa orang nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Justru yang bisa baca itu orang 1-2 orang aja, atau orang-orang tertentu saja yang bisa baca dan menulis. Jadi nggak bisa baca dan nggak bisa menulis pada ketika itu adalah merupakan hal yang biasa, bukan hal yang aib. Ya, bukan aib, bukan celah orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis pada waktu itu. Dan sengaja Allah Subhanahu Wa Taala ya menjadikan Rasulullah ini ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya. Sehingga apa? Sehingga dengan demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya tidak dituduhlah Rasul itu mengarang Al-Quran. Termasuk nggak bisa bersyair. Jadi Rasulullah itu kalau berusaha bersyair itu sahabat ketawa, salah wahai Rasul, nggak cocok. Macam orang berpantun, Pak, ya. Macam orang berpantun, ya. Pantun itu kan harus sama akhirnya kan gitu, Pak, ya. Jalan-jalan ke Brastagi, kan gitu kan. Singgah sebentar ke penatapan, misalkan gitu kan. Nah, itu harus sama itu. Jalan-jalan ke Brastagi, singgah sebentar ke penatapan. Ya, nanti kita akan bertemu lagi, insya Allah semua. Nah, itu harus juga, Pak, ya. Nah, jadi Bapak yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW kalau bersyair salah, pasti nggak nyambung. Ya. Sahabat tuh ketawa gitu ya. Allahumma, ada tuh syair Rasulullah SAW yang salah, diperbaiki oleh para sahabat. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nanti insya Allah kita akan lanjutkan ya pada kajian kita berikutnya tentang bagaimana kehidupan remaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mempersiapkan Rasulullah di tengah-tengah kaumnya sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Dan di masa remaja Rasulullah tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, cakapnya santun, ya. Kemudian orang semua menyayangi Rasulullah. Semua orang. Tanpa terkecuali semua orang sangat sayang kepada Rasulullah, termasuk Abu Lahab pun sayang sama Rasulullah. Ya, kalau Abu Jahal nggak tahu saya, karena nggak ada diceritakan sini Abu Jahal. Ya. Abu Jahal ini sama Rasulullah ini, ya mungkin masih di bawah Rasulullah SAW Abu Jahal di usianya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah mungkin beberapa kisah dan hikmahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya kita juga bisa, mencontoh ya pendidikan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ya, jangan sampai anak-anak kita hidupnya penuh dengan kelapangan, ya, sehingga mereka tidak siap menghadapi zaman mereka. Semua dikasih, ya, HP dikasih, minta apa? Sepeda motor dikasih, akhirnya jadi begal. Ya, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kemarin baru reses, itu ada 3 kenakalan remaja. Ya, 3 kenakalan remaja yang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, yang sudah terjadi pada umumnya, terutama di kalangan remaja-remaja yang tingkat ekonominya menengah ke bawah. Ya, yang pertama begal, ya, yang kedua tawuran, yang ketiga judi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan ini semua dan kebanyakan semua karena narkoba. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita punya anak, jangan kita nyaman-nyaman kali, Pak. Ya, soalnya anak-anak kita udah baik-baik, bagus. Cek ini HP-nya, Pak. Apa hukumnya ngecek HP anak sendiri? Ya boleh lah, Bu. Ya kan, orang anak kita yang ibu yang melahirkannya dan kita yang membesarkannya, ya. Bapak dan Ibu sama-sama membesarkan. Masa HP-nya nggak boleh kita tengok? Cek, Pak, HP-nya. Ya, boleh. Bilang sama anak kita, nah izin nih Mama ngecek HP anak ya. Boleh, Bu.
Ya, Pak, boleh dicek. Biasa anak-anak itu marah dia, kepo kali mama sama bapak mau nengok HP saya. Ya, kau kan anak aku, bilang aja gitu. Aku pingin kau yang terbaik, mau tahu ada obrolan-obrolan. Nah, dari HP itu nampak itu, Pak. Ya kan? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mungkin ikhtiar kita. Ya, mudah-mudahan dengan kisah-kisah ini ya kita semakin tumbuh dan kembang cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, Pak? Bagi Bapak yang bertanya, dipersilakan kita beri waktu 21 menit.